Yo, welcome back to my channel. Oke, so teman-teman, jadi di video sebelumnya gue udah ngasih tahu ke kalian gimana sih caranya untuk mengecek keaslian atau sertifikat dari emas batangan yang kalian beli dari emas kita. Jadi sebetulnya dia sama-sama aja emas Antam juga, tapi hasil kolaborasi atau kerjasama antara Antam dan juga PT Harta Dinata. Cara ngecek keaslian atau sertifikatnya pun berbeda dibandingkan yang langsung diproduksi sama Antam. Yang diproduksi sama Antam menggunakan kemasan bernama Certicard dan cara ngeceknya menggunakan aplikasi bernama Certi-Eye. Waktu itu pernah gue bahas gitu ya, waktu itu pernah gue bikin videonya. Nah kemarin gue bikin video untuk cara ngecek keaslian atau sertifikat dari emas kita. Jadi berbeda kalau yang emas dari Antam langsung yang pakai sertifikat, cara ngeceknya pakai aplikasi Certi-Eye. Untuk yang emas kita ini cuma pakai barcode scanner. Entah kalian download sendiri barcode scannernya atau kalian menggunakan barcode scanner yang sudah terintegrasi di kamera kalian ya, itu bisa dua-duanya. Nah kalau misalnya kalian penasaran kira-kira cara ngeceknya itu kayak gimana, kalian bisa langsung klik link yang udah gue cantumin di kiri atas gua atau kanan atas di layar kalian ya. Di video gua kali ini gua akan membahas kira-kira perbedaan apa aja sih kalau misalnya kalian membeli antara emas dengan Certicard dan dari emas kita ini. Sebetulnya secara sekilas kalau kalian lihat itu mirip banget. Dan kemarin gua salah beli pun gara-gara kemasannya mirip ya. Mungkin kalian nemuin video gua kali ini karena sama-sama bingung kalau misalnya kalian beli kok ini ada perbedaannya, kok gua nggak bisa ngecek pakai Certi-Eye, kok nggak kedetek ini palsu atau bukan gitu ya. Kalau kalian punya kekhawatiran yang sama seperti gue, mungkin kalian bakalan berakhir di video gue kali ini. Jadi di video gue kali ini gue bakalan membahas mengenai perbedaan-perbedaan antara emas dari Antam langsung dan juga emas Antam Harta Dinata. Oke teman-teman, jadi untuk persamaannya dulu sekilas aja. Sebetulnya secara sekilas juga kalau kalian lihat ini mirip banget loh. Nih kalau dari depan ya, kalian lihat sekilas aja, ini mirip banget. Hampir nggak ada bedanya kalau kalian cuma lihat sekilas saja. Walaupun kalau kalian perhatiin banyak banget sih bedanya ya. Jadi ini persamaannya dari desain kemasannya, dari ukurannya ya. Dari ukurannya aja nih. Ini kalian bisa lihat sendiri di atas. Ini kalau kalian beli dua-duanya, kalian giniin, ini sama persis. Nggak ada perbedaan 1 mili pun. Ini sama persis untuk ukurannya. Dan ketebalannya pun sama. Ya, mau ketebalan kah, mau ukurannya, dia sama. Untuk warna latarnya sama-sama warna putih. Walaupun yang dari Harta Dinata ini dia terlihat lebih butek. Agak kekuningan. Gue nggak tahu apakah memang dia aslinya kekuningan kah, atau karena ini sudah lama tersimpan di tempat yang tidak bagus. Makanya jadi kuning. Ya, gue kurang tahu, tapi yang jelas beda seperti ini. Kalau misalnya yang dari Antam langsung, dia warna putihnya tuh cerah, bagus. Ini kalau misalnya gue bilang kalau misalnya lampu ya, ini cool daylight ya. Jadi kayak gini. Lalu untuk desain Antamnya ini ya, kalian bisa lihat logo Antamnya ini sama-sama menggunakan warna abu-abu. Lalu selanjutnya persamaan yang lain di bagian kanan bawah dia ada logo Antam. Walaupun untuk yang Harta Dinata logo Antamnya itu lebih kecil ya. Oke. Lalu untuk tulisan di dalam emasnya sama-sama bertuliskan Fine Gold 999.91 gram. Ya, sama-sama tulisannya seperti itu. Untuk di bagian belakang masih dengan latar berwarna putih, sama-sama juga ada barcode di bagian kiri bawah, walaupun barcode-nya berbeda. Lalu untuk tulisan gold finesse-nya itu 99.9 dan weight-nya itu 1 gram, ya weight-nya tergantung kalian beli berapa gram ya. Ini sama juga ada di kanan bawah. Oke, itu untuk persamaan-persamaannya. Kita lanjut ke perbedaan-perbedaannya. Oke teman-teman, untuk perbedaan yang pertama yang jelas dari segi harga. Dari segi harga untuk yang dari Harta Dinata dia punya harga yang ya beberapa puluh ribu lebih murah dibandingkan yang Antam. Jadi kalau misalnya kalian nggak masalah dengan perbedaan itu, kalian bisa memilih yang lebih murah. Kalian bisa pilih yang dari Harta Dinata ini. Karena dari yang gua cek, dari gua lihat-lihat di toko hijau, untuk yang Harta Dinata memang biasanya lebih murah dibandingkan dengan yang dari Antam langsung. Lalu untuk yang kedua, kita langsung masuk ke kemasannya aja. Kalau misalnya kalian lihat, kalian perhatikan dengan baik-baik di bagian latarnya ini, di bagian desain depannya ini. Kalau misalnya yang Antam langsung, yang Certicard ini, dia warna putihnya polos, nggak ada apapun selain warna putih. Sedangkan yang Harta Dinata ini, dia ada teksturnya ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat dengan lebih jelas, kalau misalnya ternyata pada saat gue edit itu kurang jelas, gue tempelin aja fotonya karena dia kelihatan ada teksturnya ya.
Seperti ini, makanya mungkin itu alasan kenapa warna putihnya itu sedikit lebih butek dibandingkan yang antam langsung. Jadi, gue bedainnya, yang ini antam langsung, yang pakai sertifikat, yang ini harta dinata gitu ya. Pokoknya ngebedainnya kayak gitu. Nah, untuk warna putihnya seperti yang tadi gue bilang, ini polos, lalu yang ini bertekstur, makanya agak lebih butek. Poinnya itu ya. Terus kita lanjut ke perbedaan yang selanjutnya, masih dari desainnya. Untuk desain logo antamnya, dia kepotongnya lebih banyak untuk yang antam. Tapi kalau untuk yang harta dinata, dia desain logo antamnya dia sedikit lebih ke kanan, makanya kelihatan kalau dikit lagi geser ke kanan aja dia full logo antamnya kelihatan. Sedangkan untuk yang dari antam langsung dia kepotong hampir setengah di bagian paling kirinya ya, perbedaannya itu. Jadi kalau misalnya kalian lihat sebetulnya untuk ukurannya dia sedikit lebih gede yang antam langsung, yang harta dinata sedikit lebih kecil. Oke, lalu di bagian bawah kiri dia itu ada nomor serinya ya, ini nomor serinya, sedangkan yang dari harta dinata nggak ada. Kita lanjut ke emas, tapi yang di bagian depan. Kalau untuk yang harta dinata dia cuma ada logo antamnya ya. Kalian bisa lihat di sini logo antam ya. Nanti kalau misalnya nggak kelihatan gue tempelin aja. Dia logo antam doang. Tapi kalau misalnya yang dari antam langsung dia justru ada logo LM-nya, divisi logam mulia dari antamnya. Lalu untuk tulisan fine gold bla bla blanya, untuk yang dari antam langsung dia lebih tipis, sedangkan yang dari harta dinata dia terlihat lebih tebal, lebih gemuk untuk fontnya ya. Mungkin kalau misalnya yang dari harta dinata ini dia pakai bold ya, ceritanya kayak gitulah. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Oke, untuk bagian belakang mungkin gue mulai dari emasnya dulu. Kalau misalnya di bagian belakang, emas dari antam dia ada logo antam dan juga ada logo dari divisi logam mulianya, logam mulia antam. Sedangkan kalau misalnya kalian lihat di harta dinata ini, dia cuma ada logo antamnya aja, ya kayak gitu ya. Untuk di bagian atas, di sini kosong aja, nggak ada apa-apa, polos. Sedangkan di harta dinata ada logo dari harta dinatanya dan juga emas antam Indonesia. Oke, di bagian bawah kanan dia ada tanda tangan untuk yang harta dinata. Kalau gua nggak salah baca ini Fajar ya, jadi tanda tangannya Fajar. Nah yang ini gua nggak tahu ini tanda tangan siapa dan nggak kebaca juga ini tulisannya apa, jadi gua nggak tahu. Yang jelas seperti ini. Lanjut di bagian tengah dia ada logo LM, lalu ada LBMA dan juga ada KAN seperti ini ya. Ada beberapa logo seperti ini. Sedangkan yang dari harta dinata kosong. Oke. Ini kosong. Dan di bagian kirinya, yang di bagian barcode-nya, dari jenis barcode-nya, dari gambar barcode-nya sendiri, dari desain barcode-nya, dia berbeda antara yang harta dinata maupun yang dari antam langsung. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk yang harta dinata, dia jauh lebih besar dibandingkan dengan barcode yang antam langsung. Karena kalau misalnya yang antam langsung, dia serti seperti ini. Dia kelihatannya kalau misalnya sekilas titik-titik doang. Sedangkan yang ini kelihatan jelas untuk kotak-kotaknya ya. Jadi di sini juga ada tulisannya Serti iApp. Jadi kalian cuma bisa scan barcode ini dari Serti iApp. Sedangkan yang ini ya, kalian pakai barcode scanner dimanapun, termasuk dari kamera kalian, bisa kebaca. Lalu di sini di bawahnya ada angka 0012 bla 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 itu, dia nomor seri dari sertifikatnya. Ya, dan kalau misalnya untuk yang antam langsung dia di bagian atas, dan untuk hurufnya, untuk angkanya, untuk kodenya dia jauh lebih banyak digitnya ya dibandingkan dengan yang harta dinata. Oke, itu lanjut ke sini. Di bagian kiri, untuk yang emas antam langsung, dia ada tulisan Certicard Register. Jadi simbol R ini registered ya. Security case. Makanya gue berasumsi bahwa case ini namanya tuh Certicard. Walaupun ternyata kalau misalnya Certicard adalah security case yang seperti ini, kenapa bisa-bisanya dipakai buat emas kita? Ya gue nggak tahu itu alasannya apa ya. Tapi yang jelas kenyataannya seperti itu. Sedangkan untuk yang dari harta dinata cuma ada tulisan dan logo emas kita. Oke. Lalu kita lanjut ke bagian kanan, atau kalau misalnya kayak gini, ini bagian bawah ya. Untuk yang dari antam langsung, produced by PT Antam Tbk Indonesia, www.logamulia.com. Sedangkan di emas yang dari harta dinata ada websitenya emas kita, www.emaskita.id ya. Untuk perbedaannya seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu tadi video yang gue buat untuk ngasih tahu ke kalian kira-kira perbandingannya atau perbedaannya antara emas batangan dari antam langsung dan juga dari emas kita. Jadi kalian udah tahu, bisa ngebedain. Kalau misalnya kalian udah ngecek nih pakai Serti I tapi kok nggak bisa, terus pas kalian lihat, oh ini ada website www.emaskita.id, berarti ini kalian ngeceknya pakai barcode scanner, bukan pakai Serti I ya. Jadi kalian udah paham perbedaannya dan kalian nggak bingung lagi kira-kira yang kalian beli itu emas dari mana, entah dari antam langsung kah atau dari PT Harta Dinata. So teman-teman, jadi setelah kalian menonton video gue kali ini, kalian tahu perbedaan antara emas dari antam langsung dan juga emas kita. And now, you know more.